Jalur maglev gantung pertama di dunia telah diluncurkan di China, dibuat menggunakan magnet neodymium yang dapat menjaga langit kereta api tetap bertahan tanpa batas waktu bahkan tanpa sumber listrik. Tidak seperti kebanyakan maglev yang sudah ada, kereta gantung baru beroperasi pada ketinggian sekitar 10 meter di atas tanah, melaju dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Menurut pengembang dari Universitas Sains dan Teknologi China, kereta hanya membutuhkan sedikit listrik untuk bergerak berkat lingkungan tanpa gesekan dan kondisi mengambang bebas. Mereka juga menyatakan bahwa teknologi maglev baru menghasilkan radiasi elektromagnetik minimal, dan biaya konstruksinya sekitar 1:10 dari biaya pembangunan sistem kereta bawah tanah. Otoritas transportasi setempat mengumumkan bahwa setelah beberapa kali uji coba jalur tersebut akan diperpanjang hingga 7,5 km dengan kecepatan operasi maksimum 120 km per jam. Pencipta hoverboard dari China telah perkenalkan Sane kendaraan roda 2 yang luar biasa. Di masa depan, Sane memiliki bodi yang ramping dan kompak dimensi yang sebanding dengan crossover kecil. Kendaraan baru ini menjanjikan efisiensi luar biasa, keselamatan dan kelapangan. Sorotan utama adalah dua roda besarnya yang mengendalikan kendaraan listrik. Desain ini memungkinkan kendaraan berputar 360 derajat di tempatnya. Meskipun demikian Sane tetap stabil karena pusat gravitasi bergeser relatif terhadap roda ini berarti bahwa, bahkan selama akselerasi tajam atau melanggar bodi tetap pada posisi semula. Secara keseluruhan Sane adalah perkembangan yang sangat menjanjikan dari China. Perusahaan sains dan industri dirgantara China mengklaim bahwa penerbangan kereta barunya yang melayang secara magnetis telah melampaui rekor sebelumnya yaitu 623 km per jam, selama pengujian dalam tabung vakum rendah yang panjangnya hanya 2 km, menurut South China Morning Post. Sementara kecepatan pasti yang dicapai oleh kereta api masih dirahasiakan. Kasik mengatakan bahwa mereka membuat terobosan signifikan dengan pengujian terbarunya. Menurut laporan resmi, pengujian tersebut membuktikan kesiapan sistem dan meletakkan dasar teknis yang kuat untuk pengujian kecepatan tinggi di masa depan, dan pembangunan jaringan maglev nasional. Kendaraan ini mengandalkan teknologi maglev yang menggunakan magnet untuk mendorong kereta maju dan melayang di atas rel. Kereta juga bergerak melalui tabung vakum rendah yang dirancang khusus untuk lebih meningkatkan kecepatan. Pembuatnya ingin membangun kereta lebih dari 3 kali lipat secepat yang akan memecahkan hambatan suara dan melampaui kecepatan pesawat. China pada Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024 memperkenalkan Yangwang U8, sebuah SUV plug-in hibrid mewah yang bisa terapung serta berjalan menyamping seperti kepiting, telah menjadi kendaraan listrik termahal yang diproduksi massal di China, dengan bandrol harga $50.000. Sistem hidrolik Yangwang U8 dapat menarik dan menurunkan dirinya sendiri hingga 150 mm. Ia juga dilengkapi kemampuan memutar tangki yang memungkinkannya berputar 360 derajat saat diam. Versi dasar SUV dapat mengarungi air hingga kedalaman 1 meter dan hingga 1,4 meter dalam edisi off-road jika kendaraan terendam lebih dalam air. Mode mengambang darurat diaktifkan. Dalam mode ini mesin pembakaran internal mematikan, jendela menutup saklar AC ke sirkulasi internal, dan atap matahari terbuka menyediakan pintu keluar darurat. SUV dapat tetap bertahan hingga 30 menit bergerak maju dengan kecepatan 3 km per jam. Pabrikan menegaskan bahwa fitur ini hanya ditujukan untuk keadaan darurat seperti banjir, bukan untuk melintasi danau dan sungai. Setelah mengaktifkan mode mengambang darurat, kendaraan harus dibawa ke pusat layanan untuk diperiksa.
Perusahaan Cina telah mengembangkan Ehong 216S, sebuah taksi drone yang menonjol sebagai salah satu proyek paling inovatif dan menjanjikan di bidang kendaraan udara tak berawak. Untuk transportasi penumpang, Ehong 216S adalah sebuah taksi udara otonom yang mampu mengangkut hingga 2 penumpang untuk jarak pendek dan menengah, dilengkapi dengan 8 pasang rotor memastikan penerbangan stabil dan aman, serta beroperasi dengan listrik sehingga ramah lingkungan dan mengurangi tingkat kebisingan di perkotaan. Sistem kontrol penerbangan sepenuhnya otonom memungkinkan drone lepas landas dan mendarat secara mandiri jika terjadi kegagalan pada satu atau lebih rotor. Ehang 216S dapat terus terbang dengan aman dan melakukan pendaratan darurat sehingga meningkatkan keamanannya. Ehang 216S dapat mencapai kecepatan hingga 130 km per jam, dan naik ketinggian hingga 3000 meter, sehingga ideal untuk transportasi cepat di dalam dan sekitar kota. Perusahaan China NIO telah mendemonstrasikan salah satu fitur paling unik dari kendaraan listrik andalannya, sedan ET9, yang dapat menghilangkan salju seperti yang dilakukan anjing. ET9 dilengkapi dengan sistem kasis cerdas dan suspensi hidrolik. Berkat desain khusus, mobil ini dapat bergoyang dari sisi ke sisi. Dalam video demonstrasi, pembuat mobil menunjukkan bagaimana model tersebut menghilangkan salju dari atap tanpa bantuan dari luar. Selain itu, pengemudi diperingatkan bahwa selama proses pengocokan tidak boleh ada benda yang terlepas di dalam kabin mobil, seperti cangkir kopi. Kendaraan listrik mewah NIO ET9 diluncurkan ada akhir tahun lalu. Powertrain motor gandanya menghasilkan 707 tenaga kuda. Kendaraan listrik dilengkapi dengan baterai 120 kW. Setelah pengisian cepat 5 menit, mobil dapat menempuh jarak 255 km. Model baru ini dihargai sekitar $110. Perusahaan Tiongkok GAC meluncurkan mobil terbangnya Golf di acara Tech Day mereka. Kendaraan ini dapat beroperasi baik di jalan umum maupun di udara. Ia memiliki 1 kapsul penumpang, 1 kursi yang dipasang pada kasis roda 4. Rendah bagian bawah adalah platform dengan roda, sedangkan bagian atas adalah helikopter kursi tunggal yang dapat dilepas dengan 6 set bila lipat. Kendaraan beroperasi dengan autopilot sehingga tidak ada manual kontrol di dalam kabin, hanya ada tablet yang menentukan tujuan yang ditentukan. Konsep desain mencakup gagasan bahwa selama penerbangan, platform roda akan secara mandiri melakukan perjalanan ke stasiun untuk mengisi ulang, sehingga pemilik tidak perlu menunggu kendaraan untuk mengisi daya. Kasis darat berfungsi sebagai mobil listrik yang memungkinkan modul terbang bergerak di jalan umum. China telah berhasil melakukan uji kecepatan kereta terbang berkecepatan tinggi di jalur uji sepanjang 2 km yang dirancang khusus untuk mengakomodasi teknologi ini dengan perhatian ekstrim terhadap detail dan presisi pada kerataan dan geometrinya. Ini hanyalah pengujian tahap pertama karena China berencana untuk memperluas jalur hingga 60 km untuk tahap kedua yang memungkinkan kereta mencapai kecepatan yang sama yaitu 1000 km per jam, dan menahannya dalam jangka waktu yang lebih lama dan jarak perjalanan yang lebih jauh. China juga berencana membangun kereta tabung lain dengan proyek kereta api Hyperloop yang akan menghubungkan Beijing dan Provinsi Wuhan yang secara signifikan akan mempercepat perjalanan dan transportasi di negara tersebut sehingga menawarkan alternatif yang lebih cepat dibandingkan perjalanan udara. Untuk menjelaskan betapa signifikannya kecepatan kereta 1000 km per jam, pemegang rekor kecepatan kereta levitasi magnetik sebelumnya adalah Sansen Jepang yang mencapai kecepatan 600 km per jam. Berbeda dengan pesawat biasa yang melaju dengan kecepatan sekitar 900 km per jam, dengan kecepatan jelajah dengan kecepatan tertinggi sebuah pesawat Boeing melaju dengan kecepatan lebih dari 1000 km per jam. Selain kecepatannya yang luar biasa, terobosan China terjadi pada saat yang sulit bagi teknologi Hyperloop karena seluruh industri sedang mengalami pasang surut dengan ditutupnya sepenuhnya Virgin Hyperloop, juga karena seluruh kantornya pada tahun 2013.
Virgin Hyperloop adalah salah satu perusahaan terkemuka di sektor ini dan berupaya untuk mengkomersialkan perjalanan berkecepatan tinggi menggunakan konsep Hyperloop, tetapi ditutup karena sejumlah tantangan termasuk tantangan keuangan dan suku bunga yang tinggi juga ditinggalkan oleh salah satu perusahaan. Salah satu pendukung terpentingnya Elon Musk, dia telah meninggalkan proyek tersebut bertahun-tahun sebelumnya meskipun pada awalnya dia adalah orang yang mengusulkan gagasan sistem tabung keseluruhan pada tahun 2013 di mana tabung akan menahan dan mendorong seseorang ke dalam dengan kecepatan gila tetapi tidak ada seorang pun memperhatikan ide-idenya dan dia ditertawakan. Kalian semua menertawakan saya dengan baik. Saya harus mengatakan bahwa Anda tidak tertawa sekarang. Apakah Anda berencana untuk menghubungkan Shanghai dan Hangzhou menjadikannya kereta super cepat pertama di China yang akan sepenuhnya berinovasi pada tingkat teratas? Sistem kereta api tidak hanya itu tetapi juga merupakan sistem transportasi maglev tabung vakum ultra high berkecepatan tinggi terpanjang dan terbesar yang sedang dibangun di dunia. Meskipun masih belum sepenuhnya selesai, sistem ini berada dalam jangkauan tangan China untuk mencapai tujuannya dalam menghubungkan kota-kota besar negara tersebut dalam rentang waktu kurang dari 10 menit. Jadi bagaimana cara kerja maglev hyperspeed system? Kereta api menggunakan teknologi levitasi magnetik dan teknologi vakum rendah yang menaikkan kereta hanya 10 cm di atas rel sehingga mencapai kecepatan gila. Banyak orang yang telah menyampaikan kekhawatirannya atas keamanan teknologi tersebut tetapi bertentangan dengan kepercayaan populer. Sistem magnet berkecepatan tinggi sebenarnya jauh lebih aman daripada yang dipikirkan orang. Sistem ini jauh lebih aman daripada kereta api tradisional, pesawat terbang, dan bahkan kereta peluru yang lebih cepat atau bentuk transportasi lainnya. Hal ini karena tidak ada lalu lintas di jalan bahkan tidak di jalur jadi tidak ada yang bisa ditabrak. Kereta tidak memiliki roda sehingga menghilangkan resiko malfungsi dan kereta melompat keluar jalur juga. Di dalam tabung tertutup bahkan kecepatan angin tidak menjadi faktor lintasannya juga berjalan dalam satu garis lurus yang panjang dari kota ke kota artinya tidak ada liku-liku yang berbahaya bagi kereta api yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Sistem magnet juga mempunyai tingkat kegagalan yang rendah karena tidak ada gesekan-gesekan bagian mekanis seperti roda pada lintasan atau bagian yang menggerakkan roda secara keseluruhan merupakan sistem yang jauh lebih aman, stabil, dan juga memiliki masa pakai yang lebih lama dibandingkan kereta berkecepatan tinggi tradisional, sehingga menjadikannya hemat biaya dalam jangka panjang. Dengan keyakinan bahwa ini akan menjadi bentuk transportasi utama masa depan, pada tahun 2022 China memiliki jarak tempuh pengoperasian kereta api sebesar 155.000 km dan jarak tempuh kereta api berkecepatan tinggi sebesar 42.000 km. Setengah dari total tersebut diselesaikan dalam 5 tahun terakhir saja dan China berharap untuk melipat gandakan total jarak tempuh di tahun-tahun mendatang. Mereka sudah menduduki peringkat nomor 1 di dunia dalam hal transportasi kereta api, namun hal ini tidak menghentikan mereka untuk terus berkembang dan berinovasi sejak tahun 2017. China telah meneliti kereta terbang berkecepatan tinggi dan telah berinvestasi besar-besaran pada teknologi dan infrastruktur ini, sebelum membuat rencana 3 langkah untuk menerapkan sistem kereta api berkecepatan tinggi baru di seluruh negeri. Langkah pertama adalah mencapai kecepatan 1000 km per jam dan seolah-olah ini belum cukup gila. Langkah kedua adalah mencapai kecepatan 2000 km per jam dan menembus penghalang suara, sedangkan langkah ketiga adalah mencapai kecepatan gila 4000 km per jam. Bisakah manusia menahan kecepatan seperti itu tanpa merusak tubuh mereka? China sudah mencapai langkah pertama rencananya pada akhir kereta maglev mereka akan lebih dari 4 kali kecepatan pesawat Boeing. Proyek verifikasi jalur uji kecepatan kereta terbang berkecepatan tinggi di Shanghai bertanggung jawab untuk menguji dan mencapai kecepatan gila seperti itu dan mereka telah melakukan sebuah pekerjaan super dalam mencapai tujuan negaranya. Sejauh ini China diperkirakan akan memiliki seluruh sistem kereta api magnetis pada tahun 2035 di seluruh negeri. Rencana mereka sebelumnya telah selesai pada tahun 2020 dengan memasang kereta berkecepatan tinggi di seluruh negeri yang mencapai kecepatan 37.000 km per jam tetapi mereka mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan angka-angka itu 3 atau 4 kali lipat.
Meskipun China terlambat memasuki perlombaan sistem perkereta-apian, mereka masih menjadi negara terdepan dan mereka berharap suatu hari nanti dapat mampu untuk mematahkan kecepatan suara yang sejujurnya akan menjadi pemandangan yang patut disaksikan dan jaraknya tidak terlalu jauh. Sudah ada 6 kereta maglev yang beroperasi di dunia, 1 di Jepang, 2 di Korea Selatan, dan 3 di China, tetapi hanya dalam pengujian mereka mencapai kecepatannya sangat gila yaitu 1000 km per jam. Adapun mengapa China membangun kereta ini, keuntungan dari kereta maglev adalah tidak hanya lebih cepat namun juga sangat hemat biaya. Sistem kereta api dapat beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi hampir tanpa kerusakan dan oleh karena itu menjadi sangat efisien, lebih ekonomis untuk dioperasikan dibandingkan sistem angkutan roda standar yang memerlukan perawatan intensif rutin. Hal ini juga akan meningkatkan perekonomian negara dan PDB karena meningkatkan perdagangan pariwisata dan perjalanan serta membantu lingkungan karena kereta MLV menggunakan jauh lebih sedikit energi dan tidak mengeluarkan polutan, membantu mengurangi kemacetan udara dan jalan karena menawarkan alternatif yang lebih cepat dan bersih dibandingkan alat transportasi lain seperti terbang dan mengemudi. Meskipun kereta maglev adalah teknologi luar biasa dan bentuk transportasi revolusioner, kereta ini menghadirkan beberapa tantangan dan kemunduran terbesar. Permasalahannya adalah menjaga kekosongan dalam jarak yang sangat jauh dan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini merupakan masalah yang saat ini sedang ditangani oleh China dan diharapkan dapat mengatasi hambatan lainnya seperti luasnya wilayah China serta medan dan lingkungan yang bervariasi seperti daerah bersalju dan delta yang basah dan lembab. Karena sulitnya membangun jalur lurus yang panjang jika terdapat pegunungan, lahan pertanian, dan lautan yang menghalangi. Apapun masalah ini, China telah bergerak dengan kecepatan tinggi sejak awal membuat kagum seluruh dunia dengan pertumbuhannya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan terobosan-terobosan gila dalam teknologi dan infrastruktur. China telah menetapkan cara baru dalam transportasi era baru, perjalanan di mana setiap kota besar hanya berjarak 10 menit dan mudah dijangkau. Mereka telah menetapkan standar dan tentunya negara-negara terkemuka lainnya di dunia akan mengikuti hal tersebut. Bagaimana pendapat Anda tentang kereta cepat China yang sama cepatnya dengan pesawat dan mungkin melebihinya? Silahkan ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar, pastikan untuk memberikan komentar positif. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.